Dulu di Jawa Barat, Pak. Jawa Barat hari ini dalam kondisi yang sudah rusak parah di semua aspek. Gitu ya. Nah, jadi Pak Dayam, saya ingin sekali Pak KDM ini dia membuat sebuah terobosan, gitu Pak ya. Okay. Dan akan muncul small group, Pak. Akan muncul kelompok-kelompok masyarakat. Muncul gerakan-gerakan masyarakat. Gitu ya, Pak. Apakah kita tidak merindukan bahwa di Garut itu akan muncul misalnya budaya lokal yang hidup, Pak? Apakah di Cianjur akan muncul budaya lokal yang itu semua berbasiskan terhadap idealisme dan budaya Kasundaan? Betul, Pak, gitu. Oke, Pak, kita tahu sama-sama ya bahwa kita nggak bisa meramal masa depan seperti apa. Tapi menurut pandangan Bapak, Jawa Barat 10 tahun ke depan jika KDM bisa menjabat 2 periode akan seperti apa Jawa Barat, Pak? Oke, saya akan urai. Ada kita bisa. Kalau seandainya 10 tahun ini Pak KDM memimpin Jawa Barat, yang pertama kita lihat pembangunan di bidang ideologi dan politik, Pak KDM. Akan terjamin stabilitas politik yang sangat luar biasa terjaga dengan baik di Pak KDM. Karena Pak KDM adalah pemimpin yang relatif kuat dan dicintai oleh masyarakatnya, Pak. Oke. Kuatnya adalah karena Pak KDM membangun partisipasi dari publiknya, Pak. Coba perhatikan, pada saat Pak KDM kunjungan kemana-mana, pasti dikerubutin banyak orang, Pak. Betul. Artinya, Pak KDM adalah bisa membangun stabilitas politik di Jawa Barat, Pak Adam. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya program-program yang dikembangkan oleh KDM ini berbasiskan identitas lokal, Pak Adam ya, maka besok lusa saya sudah bisa menyaksikan kembali keberadaan budaya lokal Jawa Barat yang mengemuka menjadi identitas lokal Jawa Barat sendiri, Pak Adam. Tetapi kalaupun juga itu idealisme dari ideologi dan politik yang dibangun oleh KDM ini terlalu kuat misalnya, bukan tanpa tantangan, Pak Adam ya. Tantangannya, resikonya sentralisasi kekuasaan berpotensi bisa menjadikan Pak KDM dikultuskan. Ya. Itu yang pertama, Pak Adam. Betul. Yang kedua akan berpotensi menghambat untuk membangun regenerasi kepemimpinan, gitu ya. Nah, jadi bukan tanpa disadari oleh KDM, Pak KDM sadar sesadar-sadarnya bahwa tahun pertama ini dia harus menggunakan tangan besi dulu, tahun yang kedua memberikan contoh 2, tahun yang ketiga baru KDM akan mencoba membangun regenerasinya, Pak. Nah, kemudian di pembangunan di bidang ekonomi, saya sangat yakin sekali bahwa pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit itu akan terbangun dengan baik, Pak. Jadi dalam 10 tahun kepemimpinan KDM, saya berharap 10 tahun, tapi dengan 5 tahun aja jalan akan mulus, jembatan akan baik, PJU akan baik, rumah sakit akan di mana-mana gitu, Madam ya. Nah, ini yang betul-betul kita harus sadari gitu ya. Bandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah ini menjawab yang tadi apa? UMKM kreatif akan seperti apa? Ya, betul. Ini potensi yang luar biasa bagi Pak KDM. Pak, mari kita benahi KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Jawa Barat adalah daerah yang berpotensi sangat luar biasa di sektor pertaniannya. Tuh. KDMP jangan didorong untuk membawa produk dari luar, Pak. Coba, Ciwidey, ada sentra pertanian dan sayur. Maka sebenarnya mereka harus hidup dari sektor pertaniannya. Pangalengan, Cikajang, segala macam. Sehingga betul-betul Jawa Barat ini akan dikembangkan dalam sektor ekonominya, Pak Dan. Nah, tantangan yang dihadapi oleh KDM ini adalah tentu Pak DM melihat bahwa begitu luasnya wilayah Jawa Barat, Pak DM. Ya. Nah, jadi apakah misalnya potensi ekonomi di Pangalengan ini, gitu ya, bisa terdistribusikan ke Cirebon misalnya, Pak DM ya? Nah, itu sesuatu hal yang tidak mudah, gitu ya, Pak ya. Ikan, penghasil iklannya di Pangandaran, apakah betul bisa didistribusikan ke daerah mana, gitu, Pak DM ya? Jadi, tantangan yang dihadapi oleh Pak Gubernur adalah akan menghadapi risiko populisme ekonomi, Pak. Subsidinya belum tentu merata. Pak Adam tahu kemarin nih hibah-hibah ini terkonsentrasi di mana? Di Tasik dan di Garut, Pak. Oke. Zaman dulu begitu dana hibahnya itu terkonsentrasi di satu daerah, zaman KDM hari ini stop dulu, Pak. Ingin bahwa yang menikmati hibah ini adalah merata dan kepada orang yang tepat untuk menerimanya, Pak Adam. Nah, jadi di dalam bidang ekonomi, ini saya sayangkan sekali akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, Pak Dam. Kemudian di dalam bidang sosial dan budaya, Pak, jelas. Budaya lokal akan muncul ke permukaan sebagai identitas daerahnya sendiri, Pak. Saya mendambakan sekali bahwa besok lusa Jawa Barat
akan muncul identitas lokalnya seperti halnya orang Batak, Pak Adam. Jadi orang Jawa Barat jangan menghambakan kepada leluhur orang lain, tetapi Jawa Barat terus menghambakan dirinya kepada leluhur orang Sunda sendiri. Gitu ya. Kita sudah ada contoh Gunung Padang misalnya. Gitu ya, Pak Adam ya. Jadi kita harus tahu orang tua kita siapa, kakek kita siapa, kemudian Jangawaring kita siapa, gudeg-gudeg Ciwur siapa, gitu ya, Pak Adam ya. Sehingga betul-betul dalam aspek sosial dan budayanya kita akan kembali lagi kepada budaya lokal. Nah, ini akan menghadapi tantangan juga. Tidak mungkin Pak KDM melakukan homogenisasi, Pak, penyamaan untuk seluruh kultur yang ada di Jawa Barat. Karena Jawa Barat pada dasarnya dibagi menjadi 4 Sunda. Sunda Kulon, Sunda Wetan, Sunda Tengah, gitu ya. Betul. Sunda yang berbahasa Sundanya kasar, Sunda yang bahasa Sundanya halus, gitu, Pak Adam ya. Ini tidak bisa dicampur adukin, gitu, Pak Adam. Apakah orang Sunda Cianjur itu sama dengan orang Sunda Cirebon? Itu beda, Pak Adam. Nah, karakter itulah Pak KDM membagi menjadi 4 wilayah kultur orang Sunda, Pak Adam. Begitu ya. Nah, berikutnya, Pak Adam, yang harus kita lihat ada di bidang pembangunan lingkungan. Saya sangat yakin sekali, Pak. Hari ini kerusakan hutan begitu luar biasa, Pak. Begitu wow ya. Luar biasa sekali. Dengan adanya penataan contoh kasusnya di Puncak, gitu ya, Pak Adam ya. Betul. Dengan contoh kasusnya di daerah Lembang segala macam. Itu sangat terbukti bahwa KDM adalah orientasinya bagaimana alam, lingkungan itu sesuatu hal yang harus menjadi sebuah ekosistem untuk kehidupan kita bersama, Pak Adam.